Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Melvi Junita dan teman saya Neng Sinita Huta Barat. Saya Natasha Siombi. Di sini kami akan menayangkan video mengenai materi golongan 14 mata kuliah kimia logam. Selamat menyaksikan. Di bab kali ini yaitu bab ketiga kita akan membahas unsur golongan 14 yaitu karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Yang pertama, langsung aja kita ke pembuatan dan sifat umum untuk unsur golongan 14. Untuk pertama kita bahas adalah cara memperoleh grafit murni. Kita lakukan itu dengan mereaksikan SiO2 dengan 3 padatan 3 karbon. Kita panaskan pada suhu meningkat untuk mendapatkan silikon karbidanya dan residu 2 gas karbon monoksida. Padatan silikon karbida ini kemudian dipanaskan lebih lanjut pada suhu di atas 2700 derajat Celcius untuk menghasilkan padatan silikon dan juga grafit. Untuk berlian yang merupakan salah satu alotrop dari karbon, dia sifatnya metastabil pada kondisi normal dengan energi bebas Gibbs. Formasi standarnya adalah 2,9 kJ per mol jika dibandingkan dengan grafit. Nah, gambar ini adalah gambar berlian. Berlian itu sendiri sumber utamanya adalah batuan yang namanya kimberlit. Batuan kimberlit itu adalah lava yang mendingin dengan cepat di dalam tengah-tengah bumi. Dan dari penelitian isotop karbon yang ada di berlian itu menunjukkan kalau umurnya itu bahkan lebih tua daripada sistem matahari kita. Jadi perkiraan ilmuwan itu berlian terbentuknya ya ketika bumi ini terbentuk, sehingga tua sekali untuk umurnya. Tapi sekarang sudah banyak sintetis dari batuan yang sama bagusnya kayak berlian, tapi pembuatannya di laboratorium. Dan gambar yang di ini adalah kristal-kristal tipis dari silikon. Jadi untuk silikon tuh dipotong tipis-tipis gitu, kemudian masih dipotong-potong lagi sebagai pembuatan chips. Dan untuk silikon murni kita mendapatkannya dengan mereaksikan silikon yang tidak murni dengan klorin Cl2 untuk menghasilkan tetrakloridanya, jadi SiCl4. Kemudian diikuti dengan distilasi sebagian oleh gas hidrogen pada suhu tinggi untuk menghasilkan padatan silikon dan juga yang menghasilkan residu asam klorida gas. Dan silikon ini banyak banget kegunaannya. Contohnya untuk bahan bakar pada kalkulator saku, pada perahu, penanda jalan, dan sebagainya. Sedangkan untuk germanium dan timah di bumi itu konsentrasinya dikit banget, cuma 1-2 part per miliar aja. Tapi kalau timbal lebih banyak, yaitu 13 part per miliar. Dan germanium itu ditemukannya sebagai produk sampingan aja saat proses pemurnian batuan logam seperti zinc. Dan dia juga digunakan sebagai kacamata atau alat optik karena sifatnya yang transparan terhadap radiasi inframerah. Timah atau tin itu bersifat fleksibel, kemudian dia juga anti karat dan tidak beracun, sehingga dia banyak digunakan sebagai pelapis untuk kaleng makanan. Sedangkan kalau untuk mendapatkan timbal murni, caranya adalah dengan mereaksikan PbS atau galena dalam air, dalam udara maksud saya, dengan oksigen, dan kita panaskan untuk mereduksinya menjadi PbO ditambah dengan residunya adalah gas 4SO2. Dan kemudian PbO ini direaksikan lagi dengan karbon untuk menghasilkan cairan timbal dengan residu gas monoksida. Atau kalau nggak gitu, kita mereaksikan timbal oksidanya dengan gas monoksida untuk menghasilkan cairan timbal dengan gas karbon dioksida. Dan ini adalah sifat-sifat dan sifat-sifat umum untuk unsur golongan 14. Di sini kita bisa lihat kalau elektron valensinya kan 2s2, 2p2,
3S2, 3P2, 4S2, 4P2, 5S2, 5P2, dan 6S2, 6P2. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa mengetahui kalau bilangan oksidasi umumnya itu adalah plus 4 untuk unsur golongan 4, atau kalau nggak gitu plus 2. Dan kalau untuk reaksi dan senyawanya kita bedakan sendiri karbon karena dia berbeda sendiri sifatnya dibandingkan unsur-unsur golongan 14 yang lebih berat lainnya. Karena itu kita bahas dulu yang reaksi dan senyawa karbon. Untuk karbon sendiri, dia itu merupakan blok pembangun semua senyawa organik, termasuk biomolekul, bahan bakar untuk farmasi, dan juga plastik, serta senyawa anorganik karbon seperti logam karbonat itu ditemukan di dalam pupuk hingga tablet antasid. Dan dengan halogen, karbon itu membentuk karbon tetrat halida CX4, di mana kita mereaksikannya dengan cara mereaksikan metana dengan 4 gas halogen untuk menghasilkan CX4 dalam bentuk padatan atau cairan dengan residu gas asam halogen, gas HX. Dan semakin besar halogennya, semakin tidak stabil senyawanya. Kenapa kok gitu? Karena dia semakin bertambah ukuran halogennya, semakin rame jadi senyawanya itu, sehingga overlap orbitalnya itu jadi semakin tolak menolak. Kalau dengan oksigen, karbon itu membentuk monoksida atau karbon dioksida. Dan untuk reaksi karbon monoksidanya adalah kita reaksikan karbon monoksida dengan caranya adalah mendehidrasikan asam format di dalam larutan asam sulfur dan kita akan dapatkan gas monoksida. Nah, gas monoksida ini sifatnya dia tidak berwarna, tidak bau, tapi dia beracun karena dia mengikat besi di dalam hemoglobin untuk membentuk unit FeCO, sehingga akan membatasi atau mencegah hemoglobin untuk mengikat dan mentransport dan juga melepaskan oksigen di dalam darah. Jadi dia bisa mencekik kita. Untuk gas karbon dioksida kita mendapatkannya dengan mereaksikan garam logam karbonat atau bikarbonat dengan asam kuat. Dan karbon dioksida itu bereaksi dengan air membentuk larutan asam karbonit H2CO3. Kalau untuk senyawa biner karbon dengan unsur yang lebih tidak elektronegatif itu disebut dengan karbida. Dan dia terbagi menjadi 3 tergantung dari identitas unsur. Jadi karbida ionik dia akan terbentuk jika unsur yang membentuknya adalah dari golongan 1 dan 2. Contoh Be2C atau Al4C. Tapi kalau untuk karbida interstitial dia terbentuknya dari interaksi antara logam kovalen dengan karbon atau logam transisi logam kovalen itu. Contohnya adalah tungsten karbida atau besi 3 karbon. Dan sedangkan yang ketiga adalah karbida kovalen yang dia terbentuknya dari unsur yang elektronegativitasnya itu mirip dengan karbon. Contoh B4C atau silikon karbida. Nah, kita sampai pada reaksi dan senyawa untuk unsur-unsur golongan 14 yang lebih berat, yaitu geranium, silikon, timah, dan timbal. Untuk stabilitas senyawa di klorida golongan 14, yaitu berarti dengan halogen ya, dia akan bertambah drastis dari karbon ke timbal. Dan senyawa dioksida golongan 14 semakin basah dari karbon ke timbal. Untuk ikatan silikon oksigen, dia itu sangat kuat ikatannya. Sehingga senyawa silikon oksigen itu dia didominasi dengan sifat-sifat dari unsur silikon. Sedangkan untuk stabilitas senyawa hidrida golongan 14 dia berkurang dari karbon ke timbal. Ini adalah ringkasan untuk reaksi-reaksi senyawa golongan 14. Jadi unsur golongan 14 ini memang menunjukkan keberagaman sifat kimia kalau dibandingkan dengan golongan lain. Dan kekuatan ikatan kovalen itu berkurang dengan bertambahnya ukuran atom dan juga energi ionisasi lebih besar
dari C ke timbal.